Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Aulia. Jadi sekarang saya ingin mempresentasikan tentang perusahaan yang saya dan teman-teman saya buat. Jadi perusahaan yang saya dan teman-teman saya buat kali ini adalah PT Bogaraya, yang itu tuh perusahaan produksi makanan yang sangat berkualitas. Jadi kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada saya, Dinda Putri Aulia. Yang kedua ada Erika Belita Vinky. Yang ketiga ada Sofia. Selanjutnya ada Teddy Prayoga. Dan selanjutnya ada Zanisa. Jadi sedikit cerita, perusahaan yang kami bangun itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan produksi makanan siap saji. Jadi perusahaan ini memiliki kegiatan usaha pendukung di bidang perdagangan pada umumnya, termasuk perdagangan lokal dan bertindak sebagai grosir, lalu pengecer juga dan penyalur perdagangan makanan siap saji. Jadi perusahaan ini tuh didirikan oleh 5 orang mahasiswa jurusan ilmu hukum dari berbagai universitas. Jadi 5 orang ini yang tadi saya sebutkan di awal. Perusahaan ini dibangun tujuannya untuk memproduksi makanan-makanan siap saji yang unik namun tetap bergizi, jadi menyehatkan untuk diri juga. Makanan yang diproduksi oleh perusahaan kami yaitu PT Bogaraya tersedia dalam berbagai varian rasa. Contohnya ada rasa pedas, medium, dan tidak. Selain itu, produk kami memiliki berbagai topping seperti ada penambahan keju, mozzarella, telur, daging, dan juga sosis. Jadi personil 5 orang tadi latar belakangnya adalah, yang pertama, saya sendiri Dinda Putri Aulia sebagai CEO merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta semester 5 yang kebetulan bertanggung jawab memimpin mengembangkan bisnis, menciptakan dan mengimplementasikan visi misi dari perusahaan kami. Yang kedua, ada Erika Belita Vinky sebagai GOO merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta semester 5 yang bertanggung jawab atas pengembangan dan produk dan pengelolaan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada Sofia Nurholisa sebagai CTO merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Jogja yang bertanggung jawab atas kebutuhan penelitian dan pengelolaan teknologi perusahaan. Selanjutnya ada Teddy Prayoga sebagai Kepala Divisi Personalia merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang bertanggung jawab untuk menganalisa, mengurus, dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja. Selanjutnya ada Zanisa yaitu sebagai Kepala Divisi Keuangan merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem keuangan dan mengkoordinasikan dari perusahaan. Selanjutnya, PT Bogaraya memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi kami adalah memberikan produk dengan kualitas terbaik dengan menggunakan metode unggulan demi menciptakan kepuasan konsumen. Dan untuk meraih visi tersebut, kami memiliki 4 misi, yaitu 1. Membuat produk dengan bahan-bahan yang berkualitas. 2. Menjamin kebersihan tempat dan pembuatan produk pada masa produksi. 3. Transparansi komposisi atau bahan baku makanan, serta menjamin kehalalan produk. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah serta memuaskan kepada konsumen. PT Bogaraya mengeluarkan suatu brand yaitu Kedai Frozen yang bergerak di bidang produksi makanan. Kedai Frozen menyediakan beberapa jenis pilihan frozen food berupa burger siap saji, hotdog siap saji, kebab siap saji, dan 2 produk turunan yaitu nugget dan bakso sosis. Lezat, hemat, dan berkualitas merupakan moto yang dijunjung tinggi oleh Kedai Frozen. Alasan kami memilih frozen food sebagai bisnis yang ingin kami jalani adalah karena prospek bisnis frozen food dapat dikatakan sebagai bisnis yang sangat cemerlang dan menguntungkan. Pergeseran pola hidup dan konsumsi masyarakat yang cenderung lebih memilih sesuatu yang praktis di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari membuat bisnis frozen food menjadi suatu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis frozen food masih terus berkembang setiap bulannya hingga saat ini. Hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan kami dalam memilih untuk menjalankan bisnis dalam bidang produksi makanan beku. Terlebih dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana seluruh masyarakat Indonesia dihimbau untuk tetap terus berada di rumah saja demi menekan angka penyebaran virus COVID-19. Akibatnya, masyarakat cenderung enggan untuk keluar rumah dan lebih memilih untuk menyediakan beberapa aneka frozen food yang dapat disajikan kapanpun. Celah inilah yang membuat kami tertarik untuk membuat bisnis dalam bidang produksi makanan beku. Kedai Frozen memiliki 3 produk utama yaitu kebab siap saji, hotdog siap saji, dan burger siap saji. Dan juga 2 produk turunan yaitu nugget dan bakso yang berbentuk seperti sosis atau bakso sosis.
Untuk lokasi pembukaan usaha sendiri, kami membuka usaha di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya nomor 9, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Alasan kami memilih lokasi tersebut sebagai tempat untuk membuka usaha ini adalah dikarenakan lokasi tersebut berdekatan dengan sebuah kampus, di mana di sekitarnya terdapat banyak mahasiswa atau mahasiswi kos yang tentunya menginginkan suatu makanan yang dapat diolah secara praktis. Untuk harganya sendiri, kami menawarkan dengan harga yang beragam, berkisar mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp30.000. Untuk menyebarluaskan produk kami mempublikasikan produk kami melalui sosial media, pembukaan toko pada platform jasa pengiriman online seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood, serta dari mulut ke mulut. Analisa pasar. Potensi pasar terdiri dari 3 segmen. 1. Perorangan atau konsumsi rumah tangga. Segmen ini merupakan ibu rumah tangga atau orang perseorangan yang membeli produk kami baik secara langsung ke kantor kami maupun melalui sosial media dan jasa pengiriman makanan online untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, distributor. Peran distributor adalah sebagai pihak yang membeli produk kami sebagai produsen frozen food dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian, distributor akan menjual produk kami kembali ke penjual eceran atau langsung kepada konsumen. Dengan begitu, potensi pasar kedai frozen akan semakin luas. Yang ketiga, penjual eceran. Dengan menjual produk dari kedai frozen ke pedagang eceran secara langsung seperti pada kios, toko-toko, pasar, dan lainnya, maka produk kami akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dukungan. Yang pertama, PT Berlian Raya Sejahtera Tbk selaku perusahaan yang memproduksi beragam jenis roti tawar. Yang kedua, PT Molantara Tbk selaku perusahaan yang mengelola berbagai macam daging olahan. Untuk function, sebagai makanan siap saji yang dapat menjadi pilihan di tengah menjalani kesibukan sehari-hari yang tentunya dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Personality. Yang pertama, inovatif, yang akan terus menciptakan produk inovasi baru yang sama baik dan bermanfaat. Yang kedua, adaptif, yang akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada kreasi-kreasi di bidang makanan. Yang ketiga, kreatif, untuk menciptakan produk-produk yang akan disukai oleh banyak kalangan. Yang keempat, ramah, dalam pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen produk kami. Dan yang terakhir, cekatan, yang selalu sigap untuk menghasilkan dan mengolah produk-produk yang berkualitas. Untuk differentiation, selain menggunakan bahan berkualitas dan diolah dengan metode yang higienis tanpa pengawet, perbedaan produk ini dengan yang lainnya terletak pada pilihan level pedas serta tersedia dengan beberapa jenis topping yang dapat dipilih sesuai dengan selera konsumen. Competitiveness atau daya saing. Dalam hal ini, kedai frozen lebih mengutamakan pada daya saing terhadap keunggulan pada produk kami. Keunggulan tersebut terdapat pada 3 hal. Yang pertama, menggunakan bahan dan alat produksi yang berkualitas tinggi sehingga menjamin kualitas dan kepuasan konsumen terhadap produk kami. Terus kemudian yang kedua, ada penggunaan metode pembekuan makanan sehingga lebih praktis dalam hal pengolahan serta memiliki kemampuan bertahan lama meskipun tanpa bahan pengawet. Kemudian yang ketiga yakni terdapat jenis level pedas yang dapat dipilih oleh konsumen serta topping yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen tersebut. Sertifikasi halal penting bagi PT Bugaraya dalam memperkuat pemasaran produk sehingga diperlukannya sertifikasi untuk mendukung penjualan produk. Salah satu aspek penting tersebut yakni sertifikasi halal pada produk. Sertifikasi halal makanan dan minuman dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI berupa fatwa tertulis. Sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat bahwa makanan frozen yang kami produksi yakni halal. Seluruh produk kedai frozen telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI guna meningkatkan kepercayaan oleh masyarakat dalam mengkonsumsi produk dari PT Bugaraya. Kemudian, sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Frozen food merupakan salah satu dalam kategori pangan olahan. Hal terkait pengertian dari pangan olahan diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2016 tentang pendaftaran pangan olahan
yang berbunyi, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambah pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi. Produk yang kami miliki telah memiliki sertifikat dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dapat terjamin kesehatan dan keamanannya dari bahan-bahan yang mengandung bahan berbahaya seperti bahan pengawet, MSG, dan lainnya. Strategi marketing dan sales, PT Bogaraya akan menggunakan sosial media untuk tujuan marketing sebagai berikut. Yang pertama, mengundang lebih banyak konsumen untuk membeli produk keluaran PT Bogaraya, memikat banyak supplier untuk memasarkan produk kami, menyebarluaskan informasi setiap kali PT Bogaraya mengadakan promo atau cashback kepada konsumen, melakukan pengiklanan produk di sosial media, salah satunya Instagram, dengan cara mengendorse selebgram untuk menarik perhatian konsumen, kemudian mendaftarkan diri pada jasa pelayanan makanan online untuk memperluas relasi pasar, dan yang terakhir menerapkan teknik Search Engine Optimization atau SEO, di mana teknik tersebut memberikan keunggulan, yakni produk dari PT Bogaraya mudah ditemukan di mesin pencaharian seperti Google. Strategi dan implementasi bisnis. Untuk membangun market dan meningkatkan daya saing, PT Bogaraya akan menempuh strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan produksi kebab, burger, dan hotdog frozen dengan keunggulan yaitu tersedia dalam beragam variasi rasa pedas dan topping serta umur simpan produk yang lebih panjang dengan cara pemanfaatan mesin teknologi tinggi. Yang kedua yaitu memberikan jaminan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan kebab, burger, dan hotdog frozen adalah bahan pilihan yang halal, unggul, higienis, dan segar agar dapat mendukung umur simpan produk. Yang ketiga atau yang terakhir, menyebarluaskan produk yang kami miliki kepada target potensi pasar agar produk kami dikenal oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu sumber pemasukan PT Bogaraya adalah sebagai berikut. Yang pertama, profit penjualan dari produk utama yakni produk burger siap saji, kebab siap saji, dan hotdog siap saji. Yang kedua yaitu profit penjualan tambahan yakni berasal dari penjualan produk turunan yaitu nugget dan bakso sosis. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu profit penjualan baik secara offline melalui toko maupun melalui pendistribusian dan secara online dengan memanfaatkan sosial media dan jasa pengiriman makanan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 yaitu PT Bogaraya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.